Terima kasih yang mulia. Kami mulai dari Bapak Dr. Rijal Ibnu Sani. Kami panggil saudara ahli ya, Pak Dokter. Pak Dokter atau ahli, saudara ahli, kenal atau ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada yang Sudah pernah atau sering memberikan keterangan ahli di persidangan pengadilan? kalau di sidang pengadilan mungkin baru kali ini, tapi di luar sidang pengadilan sering. Sering. Sudah mempelajari dan membaca surat dakwaan dalam perkara ini? Sudah ya. Baik. Saudara ahli ya. Baik. Kami langsung kasus posisi dalam suatu permasalahan transaksi jual beli tanah ya. Ada pihak swasta, katakanlah PTC sebagai penjual, kemudian ada PTA sebagai pembeli. Kemudian dibuatkan akta perjanjian jual beli terhadap transaksi tanah ini oleh notaris. Objek bidang tanah yang dijual itu ada SHM, ada SPH. Nah, pertanyaan kami, apa saja yang menjadi syarat legalitas untuk diterbitkannya oleh SPH itu? Terima kasih yang mulia. Sebenarnya SPH ini adalah surat pelepasan hak. Biasanya terjadi terhadap tanah yang sifatnya hak milik ataupun hak milik adat yang kita kenal sekarang dengan istilah girik. Jadi ketika ada satu badan hukum yang ingin membeli karena terkendala badan hukum tidak boleh memiliki hak milik, maka satu-satunya cara memang harus dibuat surat SPH atau surat pelepasan hak supaya badan hukum ini bisa memiliki tanah tersebut. Lalu nanti setelah itu baru setelah SPH artinya sudah terlepas dari pemilikan dari bersifat milik menjadi dimiliki oleh badan hukum. Nanti setelah itu baru diajukan ke pertanahan untuk SHGD. Demikian ya. Siapa yang berwenang untuk membuat dan menerbitkan suatu SPH? Biasanya SPH itu dibuat oleh notaris. Jadi notaris yang membuat, lalu nanti misalkan atas pekerjaan atau permintaan dari apakah itu kedua belah pihak atau sebelah pihak, tapi yang jelas itu notaris yang membuat. Apakah camat atau lurah juga berwenang untuk membuat SPH? Terhadap di daerah-daerah yang biasanya memang ada notaris, boleh camat atau juga lurah juga boleh. SPH itu kan artinya surat pernyataan yang dibuat oleh pihak yang pemilik untuk melepaskan haknya menjadi tanah negara. Tapi pada umumnya yang berlaku adalah oleh notaris yang dibuat. Kemudian setelah ada SPH, apakah SPH itu merupakan dasar atau alas hak kepemilikan? Ketika dari hak milik, apakah itu hak milik yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria khususnya pasal 16 atau hak milik adat, ketika sudah lepas itu menjadi SPH itu adalah dimiliki oleh si pembeli atau badan hukum tadi itu. Jadi sudah resmi, walaupun nanti dia harus mengajukan permohonan lagi ke kantor pertahanan, tapi secara hukum itu sudah beralih haknya dan si pembeli tidak, si penjual tidak berhak lagi untuk menagih. Terima kasih. Jadi terhadap transaksi jual beli tanah tadi ya, ada SHM, ada SPH antara masyarakat kepada PTC swasta tadi. Apakah kemudian PTC bisa menjual kembali SPH ini kepada pihak ketiga? Artinya ada tiga pihak ya, dari PT, dari pemilik sertifikat atau amin adat, lalu dijual ke PTC gitu ya. Lalu PTC ini karena sudah memiliki, dia boleh menjual lagi kepada pihak lain. Demikian ya. Nah, kemudian terhadap
satu transaksi ya, jual beli bidang tanah tadi antara PTA selaku pembeli dan PTC selaku penjual. Kemudian dalam prosesnya ada beberapa SPH yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen. Nah, dalam posisi ini siapa pihak yang bertanggung jawab untuk legalitas SPH tersebut? SPH tadi saya nggak ngerti yang belum ada bermasalah, yang belum selesai itu seperti apa? Biasanya kan kalau udah apakah ini darah milik, kalau sudah dibuat surat pernyataan di notaris oleh si penjual, lalu si penjual ini menjual kembali kepada si penjual pembeli lagi, ya kalau memang tidak selesai ya berarti si penjual yang kedua yang menjual kepada kita yang bertanggung jawab. Ya. Nah, kemudian dalam prosesnya ya jual beli tersebut terjadi permasalahan. Akibatnya BPN tidak dapat memproses atau meningkatkan akta jual beli kemudian tadi menjadi sertifikat hak guna bangunan atas nama PTA karena adanya klaim kepemilikan. Nah, dari pihak lain ya. Nah, dalam situasi ini apa saja yang menjadi syarat adanya pihak lain yang melakukan klaim terhadap legalitas tanah tersebut? Artinya tadi ketika si A jadi si pemilik menjual kepada milik pertama menjual kepada PTC, lalu C menjual kepada PTA ya. Artinya PTA lalu mendaftarkan mengajukan permohonan ke kantor pertanahan. Lalu yang maksudnya apa yang ditanyanya? Ada klaim. Ada klaim dari pihak lain. Ya artinya pertanggungjawaban ya kepada siapa yang penjual tadi yang pertama yang kedua itu. Kan artinya penjual yang kedua hanya minta pertanggungjawaban pada penjual pertama. Kalau pemilik yang ketiga minta pertanggungjawaban pada pemilik atau penjual yang kedua itu. Saya pikir itu tanggung jawab yang kedua ya. Nah, terhadap situasi itu apa alasan secara hukum ya BPN menolak untuk atau tidak memproses meningkatkan sertifikat tadi? Ini yang menjadi kendala di kantor pertanahan kita ini. Sebetulnya ketika dia menjadi dari hak milik menjadi SPH, artinya ketika itu clean and clear, tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi kan di hukum pertanahan kita ini kan begini, ketika hari ini clean and clear, notaris atau PPAT ngecek, tidak ada masalah, lalu besoknya masuk, apakah itu namanya blokir, apakah itu namanya sita, tapi apapun yang terjadi tergantung nanti perjanjian antara pembeli yang ketiga ini dengan pembeli kedua. Apakah dia menjamin kalau tidak selesai dari kantor pertanahan itu atau bagaimana? Atau dia lepas tangan? Itu tergantung perjanjian kesepakatan antara pembeli yang kedua ini dengan si penjual yang kedua. Demikian. Nah, kemudian dari SHM dan SPH yang sudah diperjualbelikan tadi, PTA mengajukan permohonan ke BPN. Terbitlah peta bidang. Dalam proses transaksi seperti ini, apa makna dari peta bidang? Apakah ini juga menjadi alas kepemilikan? Ya, memang sebetulnya peta tanah itu kan bukan bukti kepemilikan, itu hanya bukti bahwa telah dilakukan prasyarat-prasyarat, lalu nanti keluarlah salah satu bukti pertama itu peta pendaftaran tanah. Tapi itu bukan merupakan bukti pemilikan. Demikian. Nah, kalau sudah pada tahapan peta bidang keluar atas nama PTA, apakah peta bidang ini mempunyai masa waktu berlakunya? Ya, biasanya di pertanahan itu ada masa waktu berlaku, setahu saya berlaku, tapi nanti bisa dipertanyakan. Setelah peta bidang terbit, apa yang seharusnya tahapan berikutnya dari proses sertifikasi itu? Setelah itu peta tanah tidak bermasalah, tentu dilanjutkan ke proses selanjutnya. Peta tanah itu kan baru tahap awal, belum sampai ke nanti masih banyak, kalau di pertanahan masih banyak prosedur yang harus ditempuh. Dalam proses itu apakah bisa diterbitkan dua peta bidang yang berbeda terhadap satu objek yang sama? Ya,
begitu kan namanya sudah ada kendala, namanya kalau ada dua peta bidang ya. Ya, apakah bisa diterbitkan terhadap satu objek yang sama itu dua peta bidang? Seharusnya tidak bisa terbit. Bagaimana di tanah yang sama lalu terbit dua peta tanah, seharusnya nggak bisa terbit gitu. Nah, setelah terbit peta bidang atas nama PTA tadi, apakah masih dibenarkan ada klaim-klaim dari pihak-pihak lain? Ya, kalau di pertanahan inilah masalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jangankan peta tanah, kadang-kadang sudah kita beli yang tadi itu dari hak milik, lalu menjadi SPH, artinya clear and clear. Tetapi kan seperti yang saya sampaikan tadi itu, tahu-tahu besok muncul lagi orang yang memblokir, orang yang mencipta dan sebagainya. Inilah karena di negara kita ini memiliki sistem pendataan tanah yang negatif. Artinya apa? Negara tidak menjamin terhadap sertifikat, apalagi terhadap SPH. Mungkin demikian. Dalam pertanahan itu ada dikenal dengan izin lokasi. Apa maksud dan tujuan dari izin lokasi? Ya, izin lokasi itu ketika kita ingin membuka usaha, apakah itu perumahan dan sebagainya, memang perlu dimintakan izin lokasi. Demikian. Apakah izin lokasi itu menjadi syarat untuk melakukan sebelum melakukan transaksi jual beli tanah? Tidak, karena izin syarat-syarat untuk kita mengajukan izin lokasi tentu setahu saya ya, salah satunya kita melampirkan tanah yang kita kuasai. Jadi itu merupakan syarat. Oh, sudah ada tanahnya baru urus izin lokasi. Salah satunya ada, kan kita harus mengajukan lokasi. Kalau tidak ada tanah, apa yang kita ajukan itu salah satu syarat untuk mengajukan izin lokasi. Nah, kemudian terkait dengan transaksi bidang tanah tadi antara PTA dan PTC, akhirnya tidak dapat diterbitkan sertifikasinya oleh BPN. Antara pembeli dan penjual, ya, pembeli PTA dan penjual PTC, terhadap situasi yang tidak selesai ini, bagaimana? Siapa yang seharusnya yang bertanggung jawab? Nah, itu tergantung kesepakatan ketika membeli. Apakah kita ini membeli sampai pendaftaran, sampai clear and clear, atau sampai terbit sertifikat atau bukan? Saya nggak tahu betul kesepakatannya. Kalau itu memang harus dijamin oleh penjual PTC tadi sampai selesai, maka tanggung jawab memang PTC bertanggung jawab. Atau kita akan apakah akan mengembalikan uang atau sampai mengurus itu sampai selesai. Tergantung presentasi kesepakatan yang dituangkan itu. Nah, kemudian terkait dengan transaksi tadi ya, bagaimana, apakah ada konsekuensi hukum terhadap pembeli yang beritikat baik yang telah melakukan sebagian pembayaran? Ya, ini apakah si pembeli yang dikatakan beritikat baik atau penjual bagaimana? Maaf. Ya, maksudnya kan transaksi tadi tidak berlangsung, tidak berjalan sesuai dengan PJB. Bagaimana posisi dari pembeli PTA sebagai pembeli yang beritikat baik tadi? Ya, artinya ketika ada yang menjual, lalu menjual, si penjual itu harus menjamin cacat-cacat apapun terhadap si pembeli. Itu adalah tanggung jawab, walaupun itu tidak dinyatakan di dalam kesepakatan, tapi adalah tanggung jawab dari penjual terhadap si pembeli. Jadi ya, si pembeli dapat dikatakan adalah pembeli yang beritikat baik. Dalam suatu transaksi jual beli tanah, bagaimana ahli membedakan tugas, fungsi, dan wewenang notaris dengan PPAT? Baik, seperti yang dikatakan oleh undang-undang, terutama peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97, masalah pasal 37 menyatakan bahwa setiap peralihan hak dan hak milik atas satuan nomor susun, termasuk nanti apakah itu akta jual beli, hibah, wasiat dan sebagainya, tidak termasuk lelang, kecuali lelang katanya. Tapi seharusnya juga akta wakaf itu dilakukan dengan PPAT. Artinya PPAT tugasnya hanya sebatas terhadap tanah-tanah yang sudah memiliki hak sebagaimana dimaksud oleh pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, seperti misalnya adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai akses
Di luar tanah-tanah yang sudah memiliki hak itu sesuai dengan pasal 37 itu kewenangan dari notaris. Jadi ada bedanya kalau sudah ada hak dibuat oleh PPAT itu wajib. Kalau yang belum ada haknya itu dibikin oleh notaris. Demikian. Baik. Dalam sebelum ya tadi sudah disinggung juga oleh ahli. Sebelum terjadi transaksi jual beli, bagaimana tanggung jawab notaris atau PPAT sebelum transaksi atau penandatanganan akta PJB? Ya, kalau notaris ini sebetulnya kan orang pihak ketiga yang dimintakan pertanggungjawaban untuk karena di negara kita ini apalagi pertanahannya yang sekarang ini hanya setiap transaksi yang terkait dengan tanah hanya notaris dan PPAT yang punya kewenangan. Dan itu pun kadang-kadang notaris atau PPAT di wilayah tertentu itu diberi password oleh kantor pertanahan. Artinya hanya notaris dan PPAT yang dapat melakukan pengecekan di kantor pertanahan. Bahkan misalnya Jakarta ini ada barat ya PPAT dan notaris Jakarta Barat hanya itu yang dapat mengecek ke kantor pertanahan tertentu itu. Sedangkan PPAT atau notaris di wilayah Jakarta Timur tidak dapat. Jadi pertanyaan mau tadi. Ya, peran notaris sebelum transaksi ditandatangan. Kalau peran notaris itu sebetulnya atas permintaan. Sampai di mana tugas tergantung apa yang kita minta aja. Kalau sampai kita jual sampai mengecek ke pertanahan maka itu adalah merupakan tanggung jawab. Tergantung kuasa yang kita berikan. Baik, dilanjutkan rekan kami. Baik, saudara ahli, apakah jika mau membeli tanah harus melakukan sesuatu yang disebut dengan LDD atau due diligence? Begini, ini masalah due diligence ini di pertanahan kan memang sulit sekali ditentukan. Karena apalagi sekarang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa yang berhak mengecek di kantor pertanahan itu hanya notaris atau PPAT. Karena hanya notaris dan PPAT